Assalamualaikum teman-teman pengusaha. Hari ini kita akan berkunjung ke tempat teman kita, Ibu Yuni, UMKM Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, yang memiliki usaha strudel Depok. Teman-teman, strudel Depok ini beralamat di perumahan Maharaja, Blok N1 nomor 8. Yuk kita masuk. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di dapur produksi Depok Strudel. Kita langsung temui pemilik dari Depok Strudel. Halo Ibu Yuni. Halo Mbak Rini. Nah, teman-teman, ini pemilik dari Depok Strudel. Kita kasih kesempatan beliau untuk memperkenalkan diri. Silahkan Bu Yuni. Iya, perkenalkan saya Yuni Widyastuti, owner Depok Strudel, tinggalnya di Perumahan Maharaja, Blok N1 nomor 8. Oke, Bu Yuni. Sejak kapan Bu Yuni mulai berusaha membuka usaha Depok Strudel ini? Kurang lebih 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Kenapa Bu Yuni membuka usaha Depok Strudel? Awal mulanya suka bikin cemilan saja, terus coba bikin puff pastry karena bikin puff pastry itu kan sedikit rumit. Orang belum tentu mau bikin, jadi ya udahlah saya tekuni aja semua serba puff pastry dan roti-rotian begitu. Ya, Bu Yuni, untuk membuat Depok Strudel sendiri, awalnya Bu Yuni sudah memiliki pengetahuan tentang itu atau belajar dulu? Saya belajar dulu. Belajar dulu. Kursus dulu. Terus saya cocoknya di puff, ya udah lanjut aja di puff pastry terus. Ya, jadi pengetahuan itu tidak didapat dengan sendirinya, artinya bahwa untuk membuat Depok Strudel itu Bu Yuni benar-benar belajar untuk mengetahui lebih dalam tentang pastry, kemudian baru memproduksi Depok Strudel gitu ya. Iya. Oke, kenapa namanya Depok Strudel? Karena di Depok kan nggak ada ya strudel. Yang pertama karena tinggalnya di Depok, jadi ya udah Depok Strudel itu aja. Oke, berarti 4 tahun yang lalu dimulai berarti dari tahun 2017 ya? Iya, 2017. 2016-17 lah. 2016-17. Di musim pandemi ini ya, Bu Yuni, kira-kira apa strategi Bu Yuni untuk memasarkan produknya Bu Yuni? Strategi saya kerjasama sama pengusaha snack box. Terus saya juga memperkecil yang biasanya strudelnya kan besar. Saya rubah menjadi yang bentuk kecil-kecil. Jadi untuk menjangkau harga ke masyarakat, akhirnya ukuran dari strudelnya yang tadinya besar diperkecil gitu ya. Dan biasanya pemasarannya melalui apa? Artinya mengiklankan lewat dari mulut ke mulut kah atau melalui apa? Lewat profil WA, lewat medsos, itu aja. Itu aja pun, walaupun lewat medsos dan lewat WA saja, alhamdulillah tiap hari ada terus. Ada aja yang pesen ya. Nah, untuk teman-teman yang mau pesen produk Depok Strudel, nanti bisa menghubungi atau melihat-lihat secara langsung melalui medsosnya apa Bu Yuni namanya? IG-nya Depok Strudel. IG-nya Depok _Strudel. Kemudian dari Facebooknya? Ada Depok Strudel, ada juga Yuni Widyastuti. Ya, Depok Strudel atau Yuni Widyastuti. Atau jika teman-teman ingin WA langsung, bisa ke nomor 081 384 348 520. Oke teman-teman, kita lihat langsung produknya seperti apa sih. Oke teman-teman, ini produk-produk dari Ibu Yuni. Kita lihat di sini ada apa ini Bu Yuni, namanya apa Bu Yuni? Ini pisang strudel. Pisang strudel. Panjang banget. Lihat, ini pisang strudel yang versinya panjang ya. Biasanya sebesar ini kah atau ukurannya ada yang lebih kecil? 27 cm. 27 cm. Oke, kalau ini berapa? 30 cm ya, sekitar ya. Oke. Ini yang durian. Yang ini, jadi ini Durian. pastry isinya durian. Iya. Ya. Jadi berapa varian yang bisa diisi, Bu Yuni? Biasanya selain durian, coklat, apalagi variannya? Banyak buah-buahan, ada apel, belimbing, durian, mangga, strawberry. Itu yang saya manis ya. Ada coklat keju, favorit itu coklat keju, dan keju aja tapi jarang kalau keju aja. Terus kalau versi asinnya itu ada kornet, ada sapi, ada ayam, Tuna juga ya? tuna.
Jadi untuk isiannya bisa manis, bisa juga asin, ya. ya. Tadi yang manis ada yang coklat, kemudian keju, buah-buahan seperti apel, durian, belimbing, ya. Strawberry juga. Kemudian untuk yang asin tadi ada ayam, patin, kornet, sapi, sama tuna juga, ya. Ya, jadi teman-teman kalau pesen bisa request sesuai dengan selera teman-teman isiannya mau manis atau asin. Ini ada beberapa contoh, yang ini ada yang coklat, kemudian yang ini isi durian, yang ini isi pisang, ya? Iya, pisang. Nah, yang ini isi pisang teman-teman. Coba. Ini croissant. Nah, ini croissant. Kalau bahasa Prancis saya biasanya nyebutnya croissant. Croissant. Iya, croissant. Kalau ini eclair, ya? Eclair. Ya, Tapi ini belum dikasih coklat. eclair tapi belum diisi, biasanya Jadi, diisi kalau coklat. belum diisi coklat namanya shoes. Oh iya, namanya shoes karena dikasih coklat, baru karena shoes belum eclair. diisi coklat namanya shoes, tapi kalau sudah diisi coklat namanya Shoes eclair. eclair. Shoes eclair. Eclair itu sebenarnya bahasa Prancis, ya teman-teman, artinya kilat. Jadi bentuknya emang jadi bentuk seperti kilat gitu. Nah, saya mau coba ya Bu Yuni, ya, yang rasa pisang, ya. Coba kita lihat dalamnya seperti apa. Ini teman-teman. Bukan itu coklat. Oh, salah ya. Yang pisang mana Bu Yuni? Dipotong dulu. Oh, dipotong yang ini, ya. Oke, teman-teman, kita tunggu. Kita lihat ini yang ukurannya extraordinaire, melebihi biasanya. Biasanya hanya 27 cm, ini besarnya sekitar 30 lebih ini. Nah, kita coba dulu yang isi pisang. Nih, saya coba. Nah, teman-teman, maaf ya, saya buka masker dulu. Teman-teman, ini crispy banget, ya. Kelihatan dari potongan luarnya, kulitnya, pastry-nya ini crispy banget, kelihatan banget. Terasa gurih, rasa apa namanya, margarinnya tuh berasa banget. Kalau boleh tahu, background sebelum Bu Yuni memulai usaha ini, dulu pekerjaan Bu Yuni kalau boleh tahu apa, ya? Terus saya sempat ngajar. Ngajar di Jadi guru, ya? SMK, ya. 5 tahunan. Terus Sebagai guru apa? gurunya double waktu itu, fisika dan bahasa Indonesia. Wah, fisika dan bahasa Indonesia. Jadi sains dan non sains, ya, istilahnya. Ya, IPA dan IPS lah istilahnya, seperti itu. Ya, di SMK Budi Utomo. Selama berapa tahun sebelumnya? Kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun. Kenapa memutuskan untuk akhirnya membuka usaha strudel? Karena kalau membuat usaha sendiri, kita lebih leluasa ngomong, jadi bekerja sambil mengasuh anak di rumah. Kita nggak usah keluar-keluar. Waktunya lebih leluasa, ya, kita yang atur. Waktu itu yang namanya penitipan anak itu kan masih jarang. Iya. Jadinya ya udahlah, kita sambil ngomong sambil kerja. Akhirnya memutuskan untuk membuka usaha karena memilih bisa bekerja sambil mengawasi anak. Ya, selain Bu Yuni selama usaha ini, kira-kira kejadian apa yang membuat Bu Yuni merasa terpuruk sehingga Bu Yuni merasa seperti patah semangat? Kira-kira apa itu kejadiannya? Pernah dulu sama suami mencoba buka toko nyewa di mall. Waktu itu sama 3 tahun kurang lebih. Sampai ya itu tahun pertama menghasilkan lumayan. Tahun ketiga udah mulai runtuh, akhirnya kita tutup. Nah, dari situ suami saya memberi kebebasan sama saya, udah kamu bikin usaha yang dari nol, tapi tidak ada dukungan dari suami, udah kamu usaha sendiri. Jadi benar-benar dari usaha, artinya dari modalnya Bu Yuni yang dikelola oleh Bu Yuni sendiri tanpa campur tangan suami. Jadi akhirnya memulai bikin strudel ini gitu. Ada campur tangan. Ada campur tangannya jadi, juga. Dikasih modal. Dikasih modal. Ya, terserah mau bikin apa. Oh, jadi dikasih modal oleh suami, tapi diberi kebebasan untuk mengelola usaha tersebut sendiri gitu. Selama berusaha itu ada kejadian apa yang membuat Bu Yuni akhirnya berpikir untuk istilahnya untuk membuka strategi lain atau istilahnya memiliki usaha apa yang kira-kira membuat Bu Yuni berubah pikiran? Waktu itu karena
makanan kan populer ya, nggak pernah mati. Udahlah saya bikin makanan. Itu pun saya benar-benar memulai dari nol semuanya, dari kursus nggak bisa apa-apa, sehingga akhirnya bisa bikin kue. Terus kemudian mulai besar, dan akhirnya pernah juga tertipu. Tertipu? Oh, pernah tertipu? Secara online, ya. Boleh diceritakan kalau tidak keberatan Bu Yuni, Ya. gimana itu ceritanya? Ceritanya itu dia beli via IG, yang langsung masuk ke WhatsApp, jadi Bitly, pakai Bitly. Ya, waktu itu masih lebaran kan masih rame-ramenya. Jadi yang bantu ada anak-anak dan saudara, ada yang bantu, cuman karena saking lelahnya mungkin saking banyak orderan, akhirnya tidak fokus tidak gitu. fokus, ya. Jadi bisa dikatakan ketika itu musim rame, adalah musim lebaran mendekati hari raya, pasti banyak pesanan, dan kejadian itu terjadi ketika Bu Yuni sedang banyak pesanan sehingga tidak fokus pada orderan satu persatu, dan ketika itu kejadian itu datang ya melalui Instagram yang langsung terhubung dengan WA. Jadi teman-teman harus waspada juga ya teman-teman, ini informasi buat teman-teman yang sangat berharga, karena ternyata sekelas Bu Yuni itu pernah mengalami yang namanya tertipu melalui Instagram. Jadi teman-teman harus waspada. Teman-teman jika ingin teman-teman mempromosikan atau memasarkan produk teman-teman melalui online, melalui medsos, teman-teman harus waspada. Jangan sampai teman-teman tertipu, karena tertipunya cukup besar juga ya Bu Yuni ya. Akhirnya solusinya anak saya jadi admin sekarang. Jadi adminnya nggak cuma satu orang, tapi ada beberapa orang. Jadi ada anak saya, jadi ada yang mantau selain saya. Oke, jadi teman-teman sebenarnya untuk usaha itu kita juga memerlukan asisten teman-teman. Terutama kalau yang usahanya sudah besar seperti Bu Yuni ini ya, perlu juga ada orang yang menangani admin agar kita tidak keteteran atau tidak menghindari tidak fokus terhadap pesanan orang atau hal-hal yang seperti yang tidak kita inginkan seperti tadi ya Bu Yuni ya. Iya. Terus Bu Yuni setelah itu bagaimana upaya Bu Yuni untuk bangkit? Upaya saya bangkit ya tetap berjualan di medsos, cuma hati-hati. Lebih hati-hati ya, lebih waspada. Terus lebih memahami lagi apa yang namanya m-banking itu seperti apa. Waktu itu kan saya masih baru pakai m-banking ya, jadi sekarang benar-benar saya pahami benar, belajar benar, jangan sampai terulang lagi. Nah, oke teman-teman. Jadi teman-teman selain teman-teman mempromosikan teman-teman punya produk di medsos, teman-teman juga harus punya pengetahuan singkat minimal tentang e-banking. Jangan sampai teman-teman mengklik atau memberikan informasi yang kemungkinan akan merugikan teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah sampai di ruangan pengepakan. Jadi setelah teman-teman nanti pesan, teman-teman akan mendapatkan kemasan seperti ini untuk snack box-nya. Kemudian untuk yang tadi ya Bu Yuni ya, untuk yang strudel yang panjang, yang kepang, yang panjangnya sampai 27 cm, teman-teman akan mendapatkan kemasan seperti ini. Jadi ini pas banget kalau teman-teman mau bawa oleh-oleh khas dari Kota Depok, teman-teman langsung bisa pesen dengan kemasan yang cantik ini, Depok Strudel, oleh-oleh khas Depok. Seperti apa Bu Yuni kalau untuk kemasannya, untuk packaging snack box-nya? Oh gini ya teman-teman tuh, jadi bermacam-macam produk strudel dari mulai yang manis sampai yang asin. Jadi dalam satu box teman-teman bisa pesan beberapa varian. Ini ada yang strudel asin, kemudian ini ada cream horn manis. Kemudian teman-teman juga bisa pesan snack yang lain. Menyediakan apa aja Bu Yuni untuk snack manisnya? Puding, ada pastel, ada risol, puding, pastel, risol, martabak manis, kemudian lemper juga ya. Lemper. Jadi teman-teman sesuai permintaan dan harganya juga terjangkau, menyesuaikan dengan budget pemesan. Nah, jadi teman-teman nggak usah ragu lagi, langsung aja teman-teman kalau mau pesen strudel, baik itu snack ataupun oleh-oleh untuk relasi ataupun kolega teman-teman, bisa langsung WA di nomor di bawah ini dan bisa langsung lihat produk-produk yang lainnya di IG yang tertera di bawah ini. Dan teman-teman jangan lupa dalam berusaha itu, walaupun kita mengalami kegagalan,
walaupun kita mengalami hal yang sulit, tetap harus semangat ya Bu Yuni ya. Tetap berusaha, tetap semangat, tetap optimis. Oke teman-teman, see you. Terima kasih.